Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Andi Faisal dengan NIM E1A1-23004. Saya berasal dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan product knowledge, di mana pada materi product knowledge ini akan ada dua pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada Komatsu product dan non Komatsu product. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu Komatsu product, di mana untuk Komatsu product itu sendiri akan ada 8 produk yang akan dibahas. Yang pertama itu bulldozer, hydraulic excavator, well loader, motor grader, dump truck, forklift, genset, dan juga engine. Sementara untuk yang non Komatsu product itu ada produk Nissan, Scania, Bomek, Tadano, dan juga Velmet. Masuk ke materi yang pertama, yaitu Komatsu product. Untuk alat yang pertama yaitu adalah bulldozer, di mana bulldozer itu sendiri merupakan sebuah traktor rantai atau crawler tractor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah yang berlumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, konstruksi, logging, hutan tanaman industri, dan di perkebunan. Kelebihan dari bulldozer itu sendiri adalah di mana bulldozer ini itu dapat melakukan pemindahan tanah yang efektif sejauh 100 meter dengan cara estafet. Nah, di samping ini sudah ada contoh dari bulldozer itu sendiri. Ini merupakan bulldozer tipe D375A5, di mana bulldozer ini sendiri itu memiliki berbagai tipe. Nah, secara garis besar susunan produk bulldozer atau tipe-tipe bulldozer itu sendiri dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ada bulldozer, swarm bulldozer, dozer solvers, dan tipe layers. Masuk ke tipe bulldozer yang pertama. Nah, contohnya itu seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar-gambar ini merupakan jenis-jenis tipe bulldozer tipe yang pertama. Contohnya itu di sini ada bulldozer tipe D575A3SD, ada D575A3, D475A3SD, D475A3, dan juga D375A5. Nah, ini D375A5 ini seperti contoh yang pertama tadi, serta berbagai tipe-tipe lainnya yang ada di sini. Lanjut ke tipe bulldozer yang kedua, yaitu adalah swarm bulldozer dengan kapasitas sampai 40 sampai 225 HP. Di sini bisa dilihat pada gambarnya tipe dari bulldozer itu sendiri. Ada D85PX15 dan berbagai macam jenis tipe swarm bulldozer yang bisa dilihat pada gambar. Tipe selanjutnya yaitu dozer shovel dengan 40 sampai 200 HP.
Ini tipe yang pertama itu ada bulldozer D75S5, dozer solver D57S1 dan seterusnya. Nah, tipe yang keempat ini ada people layers. Di sini ada tiga bulldozer. Yang pertama itu D35C3, D155C1, D85C21. Itu adalah kode untuk tipe bulldozernya itu sendiri. Nah, itu tadi tipe-tipe bulldozer. Sekarang lanjut pada gambaran umum bulldozer, di mana dapat kita lihat seperti gambar yang sudah ada di sini. Ini merupakan gambar bulldozer dan juga bagian-bagiannya, di mana saya mengambil gambaran umum bulldozer tipe D375A5. Nah, seperti ini. Untuk bagian-bagian penyusunnya itu yang pertama bisa ditunjukkan pada gambar yang pertama itu adalah blade yang ditunjukkan oleh angka 1. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 1 itu adalah blade, di mana blade itu sendiri merupakan salah satu perlengkapan kerja atau work equipment yang tersedia pada sebuah bulldozer yang berfungsi untuk mendorong, meratakan, dan memotong material. Nah, blade ini biasanya terletak di bagian depan sebuah bulldozer seperti yang ada pada gambar. Ini biasanya berupa sebuah pelat baja yang dapat digerakkan secara hidrolik. Nah, untuk blade ini sendiri biasanya itu terdiri mempunyai beberapa tipe juga yang ada, misalnya seperti strike tail dozer, strike dozer, angel dozer, Powell angel tail dozer, dual tail dozer, semi U tail dozer, U tail dozer, dan coil dozer, dan juga berbagai macam-macam lagi. Untuk yang gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 itu adalah blade leaf cylinder. Yang gambar yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu adalah kabin, yang keempat itu full tank, dan yang kelima itu ripper. Nah, ripper sendiri ini merupakan peralatan yang berbentuk seperti taji yang terpasang pada bagian belakang dari sebuah bulldozer yang berfungsi untuk memecah batu atau material tanah yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Ripper sendiri ini juga memiliki beberapa tipe seperti multi-shank ripper, multi-shank rippers, variable type, giant rippers, atau itu dia. Ada 3 tipe untuk ripper itu sendiri. Nah, gambar yang ke-6, gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 6 itu adalah sprocket. Yang nomor 7 itu adalah track roller, yang ke-8 itu strike frame, yang ke-9 itu track shoe, dan yang ke-10 itu adalah kanopi. Nah, itu tadi adalah bagian gambaran umum tentang bulldozer dan juga tipe-tipenya serta fungsi dan juga pengertian bulldozer itu sendiri. Lanjut kepada alat Komatsu produk yang lainnya, yaitu adalah hydraulic excavator, di mana hydraulic excavator itu sendiri merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah, memuat material ke dump truck, mengangkat material, mengikis tebing, dan juga meratakan pekerjaan konstruksi. Nah, dengan menggunakan kombinasi penggantian alat kerja atau work equipment ini, maka alat ini dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan konstruksi, misalnya seperti memecah batu, membongkar aspal, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat konstruksi hydraulic excavator ini itu terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah bagian atas atau upper structure, dan bagian bawah atau lower structure. Di mana bagian atas dari hydraulic excavator itu sendiri ini dapat berputar sebesar 360 derajat
Nah, dengan ini alat hydraulic excavator ini dapat beroperasi dengan lincah untuk penggalian dan pemindahan tanah pada area yang sempit. Nah, di sini ada gambar hydraulic excavator, di mana ini merupakan hydraulic excavator tipe PC807. Ini merupakan salah satu tipe dari hydraulic excavator itu sendiri. Nah, kalau untuk tipe dari alat produk hydraulic excavator itu terdiri juga dari berbagai tipe, sama seperti bulldozer itu sendiri terdiri atas 4 tipe susunan atau tipe hydraulic excavator, yaitu tipe pertama ada hydraulic excavator, yang kedua ada MSRX atau minimal swing radius excavator, ada hydraulic excavator, dan juga ada hydraulic excavator well type. Nah, yang seperti yang ditunjukkan pada gambar ini merupakan hydraulic excavator tipe pertama dari hydraulic excavator itu sendiri, terdiri dari berbagai jenis tipe hydraulic excavator, mulai dari PC806, PC5506, PC4006, dan juga lain sebagainya. Ini adalah selanjutnya tipe yang kedua, bisa dilihat pada gambar di sini ada tipe hydraulic excavator MSRX atau minimal swing radius excavator. Tipe yang pertama itu ada PC128UU2 dan juga PC75UU3, PC58UU3. Ini merupakan termaksud dalam tipe MSRX. Tipe selanjutnya yaitu hydraulic excavator loading shovel. Ini contohnya seperti PC8006, PC5506, dan lain sebagainya seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut. Tipe yang terakhir yaitu hydraulic excavator atau well type. Ini contohnya seperti yang bisa dilihat juga pada gambar ini. Di sini ada tipe PW227, ada PW2101, dan berbagai jenis lagi tipe hydraulic excavator well type ini yang dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya adalah gambaran umum dari hydraulic excavator, di mana dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar hydraulic excavator beserta bagian-bagiannya. Nah, bagian yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu disebut dengan bucket. Yep. Bucket itu merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah hydraulic excavator, di mana fungsi utamanya ini adalah untuk menggali dan memuat material tanah, batu, kayu, dan lain sebagainya. Dan bucket ini juga memiliki beberapa tipe seperti ripper bucket, ada trapezoidal bucket, ada slope finishing bucket, dan ditch cleaning bucket, dan banyak lagi tipe bucket lainnya yang tentu tipe-tipe ini digunakan dalam situasi-situasi yang berbeda, tergantung dengan penggunaan untuk konstruksinya itu apa saja. Yang gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini adalah bucket silinder. Selanjutnya ada gambar yang ditunjukkan nomor 3 itu ada arm. Yang keempat ada arm silinder. Yang kelima ada boom. Boom dan arm ini juga merupakan bagian dari perlengkapan kerja pada sebuah hydraulic excavator. Dan selanjutnya gambar yang ditunjukkan oleh
nomor 7 itu ada sprocket, yang ke-8 itu ada track frame, namanya track frame ya. Terus yang ke-9 itu ada track shoe, dan yang ke-10 gambar yang ditunjukkan oleh nomor 10 itu ada idler. Nah itu tadi produk Komatsu produk hydraulic excavator. Lanjut pada Komatsu produk yang lainnya, itu adalah well loader. di mana well loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja, yaitu buket yang berfungsi untuk menggali, membawa, dan memuat material. Well loader itu sendiri sangat efisien untuk bekerja di daerah kering, rata, dan kokoh, terutama jika pekerjaan itu dituntut agar kerusakan landasan kerja itu minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Well loader ini memiliki buket yang cukup besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, di mana kondisi ini membuat well loader dapat bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Ini bisa dilihat pada gambar di samping ini adalah contoh dari well loader tipe WA4703. Nah, untuk well loader ini sendiri ini terdapat 6 model utama atau susunan produk well loader, yaitu model yang pertama ada seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar. Itu tipe yang pertama ada well loader dengan buketnya itu kapasitas 0,3 sampai 20 meter kubik. Tipe yang kedua yaitu ada well dozer, di mana ini memiliki beberapa jenis tipe, yaitu ada WD903, WD603, WD503, dan juga WD423. Ini termasuk ke dalam well dozer. Tipe yang ketiga yaitu ada reach loader, yang keempat ada trash loader, yang kelima ada trash compactor, yang keenam ada towing tractor, yang ketujuh ada skid steer leader, dan yang kedelapan ada backhoe leader. Ini adalah merupakan tipe-tipe dari well loader. Berikutnya adalah gambaran umum dari well loader. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini merupakan gambaran umum dari well loader tipe WA473. Ini merupakan well loader tipe WA4703, di mana seperti teman-teman yang bisa lihat pada gambar, untuk gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu sudah pasti seperti penjelasan sebelumnya, itu dinamakan dengan buket. Yang kedua itu ada lift arm. Untuk gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 3 itu adalah tilt lever. Dan gambar yang ditunjukkan oleh nomor ke-8 yang nomor keempat itu adalah buket silinder. Yang kelima itu front working lamp. Yang gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 6 itu adalah ropes
Yang nomor 7 itu rear wheel. Yang ke-8 adalah turn signal lamp. Yang ke-9 itu headlamp. Yang ke-10 leaf cylinder. Yang ke-11 itu front wheel. Yang ke-12 itu rear working lamp. Dan yang ke-13 itu adalah rear combination lamp. Nah, itu tadi gambaran umum tentang wheel loader. Selanjutnya maksud kepada produk Komatsu yang lainnya, yaitu adalah motor grader. Fungsi dari motor grader itu sendiri adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan, meratakan jalan, dan juga finishing. Motor grader adalah sebuah traktor roda yang dilengkapi dengan peralatan kerja atau work equipment seperti blade yang berfungsi untuk meratakan tanah. Yang kedua, scarifier yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material yang keras, serta ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna untuk memecah material-material keras. Nah, seperti gambar yang dapat dilihat di samping ini merupakan salah satu tipe motor grader tipe GD825A2. Selanjutnya mungkin tipe motor grader itu sendiri atau susunan produk dari motor grader itu sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Tipe yang pertama itu ada GD825A2, GD705A4, dan seterusnya. Ini merupakan tipe dari motor grader itu sendiri. Selanjutnya adalah gambaran umum dari motor grader. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini, untuk angka yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah blade leaf cylinder. Yang kedua itu gambar yang ditunjukkan yang kedua itu adalah drawbar leaf cylinder. Yang ketiga itu cap. Yang keempat itu rear wheel. Yang keempat itu rear wheel, dimana ini digunakan untuk menggali batu atau material keras yang tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scarifier. Selanjutnya yang kelima itu ada ripper. Gambar yang kelima itu ripper. Terus yang ketujuh itu ada blade, dimana ini dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti spreading atau penaburan yang sulit. Yang ke-8 itu ada front wheel. Yang ke-10 itu ada yang ke-9 ya, bukan ke-10. Itu ada headlamp. Nah, itu tadi gambaran umum untuk motor grader. Lanjut ke produk Komatsu yang lainnya, yaitu ada dump truck. Dump truck itu sendiri adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material yang dibawa oleh dump truck ini dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dump truck Komatsu.
Dump truck Komatsu secara garis besar ini dapat dibagi ke dalam dua tipe, yaitu dump truck mechanical dan dump truck electrical. Dump truck yang sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang dengan kapasitas angkut yang cukup tinggi, dump truck ini sangat produktif. Nah, selanjutnya ada susunan atau tipe-tipe dari dump truck sendiri, yaitu ada tipe of highway dump truck and articulated dump truck. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, walaupun gelap ya, tapi setidaknya kita bisa melihat sedikit gambaran tentang model dari dump truck itu sendiri. Ini tipe yang pertama ada 930E3, 830E, 730E, dan seterusnya. Ini merupakan susunan atau tipe-tipe dari dump truck itu sendiri. Selanjutnya adalah gambaran umum dump truck, di mana gambaran umum yang pertama itu dari sebuah dump truck tipe HD4657, seperti yang bisa teman-teman lihat di gambar di samping. Nah, untuk gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 ini disebut dengan dump body. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 ini adalah steering and hoist oil tank. Yang ketiga itu ada operator's cap. Yang keempat ada rear view mirror. Yang kelima ada under mirror. Yang keenam combination lamp. Yang ketujuh ada headlamp. Yang kedelapan ada headrail. Yang kesembilan ada step. Yang ke-10 ada radiator. Yang ke-11 itu disebut dengan aftercolor. Nah, lanjut ke gambar yang selanjutnya, itu gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 12 itu disebut dengan rear combination lamp. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 13 itu backup lamp. Yang ke-14 itu tail lamp, dan yang ke-15 gambar yang di bawah ini itu ada disebut dengan full tank. Berikutnya, ini masih pada gambaran umum dump truck, cuman ini dump truck tipe HM4002. Ini merupakan tipe Komatsu dump truck articulated. Nah, bagian-bagiannya itu angka yang ditunjukkan oleh nomor 1 ini adalah hydraulic tank. Yang nomor 2 itu sudah jelas, itu adalah dump body. Yang ketiga itu rear well. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 4 itu hoist cylinder. Yang kelima itu front well. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 6 itu disebut dengan turn signal lamp. Yang ketujuh itu headlamp. Yang ke-8 air cleaner. Yang ke-9 itu full tank, disebut dengan full tank. Nah, yang selanjutnya itu ada gambaran umum dump truck tipe 730E. Ini merupakan dump truck tipe electrical. Yang pertama itu ada canopy spill guard. Ada yang kedua operator's cap. Yang ketiga ada dump body. Yang keempat ada well motor. Yang kelima ada rear tier. Yang keenam ada front well. Yang ketujuh ada turn lamp. Yang ke-8 itu radiator, dan yang ke-9 itu ada air cleaner. Lanjut ke produk Komatsu selanjutnya, yaitu ada Ford
forklift, di mana forklift atau sering disebut juga forklift truck ini adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau bodi dan perlengkapan kerja atau work equipment yang digunakan untuk memuat atau loading dan menurunkan muatan atau unloading, terutama pada daerah yang sempit. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini merupakan tipe atau tipe dari forklift itu sendiri. Gambar yang di atas itu merupakan forklift tipe diesel, dan yang di bawahnya itu adalah tipe forklift battery. Nah, untuk susunan produk atau tipe dari forklift itu sendiri sebenarnya ada 3 tipe. Yang pertama seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada forklift diesel, ada tipe forklift battery, dan forklift gasolin. Yang teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ini, 3 tipe forklift itu sendiri. Lanjut pada gambaran umum forklift. Nah, seperti teman-teman bisa lihat pada gambar, ini merupakan gambaran umum dari forklift tipe diesel dan juga gasolin, di mana untuk gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 ini disebut dengan mas. Untuk gambar yang ditunjukkan oleh nomor 2 itu ada lift chain. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 3 itu adalah lift cylinder. Terus untuk yang gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 4 itu ada backrest. Yang kelima ada finger bar. Yang keenam itu disebut dengan fork. Yang ke gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 7 itu ada headlamp. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 8 itu turn signal. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 9 itu ada disebut dengan overhead guard. Yang ke-10 itu rear lamp. Yang ke-11 itu disebut dengan tilt cylinder. Yang ke-12 disebut dengan counterweight. Dan juga yang ke-13 itu disebut dengan hood. Yang gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 14 itu disebut dengan front wheel. Dan juga gambar yang ditunjukkan oleh nomor 15 itu adalah rail wheel. Nah, itu tadi gambaran umum forklift untuk tipe diesel dan gasolin. Selanjutnya ada gambaran umum dari forklift tipe battery. Mungkin tidak jauh-jauh beda dari tipe yang sebelumnya, dimana angka yang ditunjukkan oleh nomor 1, gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu disebut dengan mas. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 itu disebut dengan turn signal. Yang ketiga itu headlamp. Yang keempat lift chain. Yang kelima disebut dengan lift cylinder. Yang keenam disebut dengan backrest. Yang ketujuh disebut dengan fingerboard. Yang kedelapan disebut dengan fork. Yang ke-9 disebut dengan overhead guard. Yang ke-10 disebut dengan counterweight.
Yang ke-11 itu disebut dengan battery case. Yang ke-12 itu tail cylinder. Yang ke-13 itu disebut dengan rail well. Dan juga yang ke-14 itu disebut dengan front well. Nah, itu tadi gambaran umum tentang forklift. Lanjut pada produk Komatsu selanjutnya, yaitu adalah genset atau engine generator set. Nah, genset ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan contoh dari produk Komatsu genset, di mana gambar yang di atas itu produk Komatsu genset open type, sementara gambar yang di bawah itu Komatsu genset yang bonnet and soundproof type. Selanjutnya masuk ke susunan produk genset atau tipe-tipe produk genset. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, merupakan tipe dari genset itu sendiri. Ini ada berbagai tipe dengan berbagai kode genset, bisa dilihat pada gambar. Ada berbagai jenis ya. Masuk ke gambaran umum genset. Nah, kalau teman-teman perhatikan di gambar ini, ada komponen utama yang menyusun genset. Yang pertama itu ada engine EC, ini yang di tengah, yang kotak ini. Ini berfungsi untuk merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Yang kedua ada radiator isi. Ini berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Yang ketiga itu di sebelah engine AC itu ada alternator AC. Ini adalah suatu komponen yang merupakan bagian dari genset yang berfungsi untuk merubah energi mekanis yang berasal dari engine menjadi energi listrik melalui direct couple yang terletak antara engine dengan alternator. Nah, di gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah itu disebut dengan panel S, di mana panel S ini berfungsi untuk mengontrol kerja sistem pada genset dan juga memberikan informasi atau monitor panel kepada operator. Yang terakhir yang di bagian bawah itu yang panjang itu disebut dengan base frame, di mana base frame ini berfungsi sebagai dudukan dari genset itu sendiri. Nah, itu tadi gambaran umum tentang genset, pengertian genset dan juga tipe-tipe genset. Mungkin lanjut ke produk Komatsu yang selanjutnya, yaitu engine. Produk Komatsu engine, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, ini merupakan contoh dari produk engine dari Komatsu. Keberadaan engine pada alat berat ini sangat penting, karena engine itu sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga, di mana tenaga yang dihasilkan oleh engine ini berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Nah, berikut
seperti teman-teman bisa lihat pada gambar di layar ini, ada susunan produk engine Komatsu atau tipe-tipe engine Komatsu. Di sini ada beberapa tipe dengan berbagai macam kode. Salah satunya itu ada SA12V170E dan tipe-tipe engine lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di layar. Selanjutnya, gambaran umum engine. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, gambaran dan bagian-bagian engine yang ditunjukkan oleh gambar panah. Yang pertama itu gambar yang ditunjukkan pertama itu ada turbo charger. Selanjutnya yang kedua itu disebut dengan cylinder head. Yang gambar yang ditunjukkan yang nomor 3 itu alternator. Terus ada aftercooler, ada injection pump, ada cylinder block, oil pan, dan juga starting motor. Ini merupakan komponen-komponen yang komponen-komponen utama dari sebuah engine diesel. Nah, gambaran-gambaran engine tadi sudah saya sebutkan, dan juga susunan produk atau tipe-tipe engine dan pengertian engine itu sendiri. Jadi untuk produk Komatsu itu sendiri ada 8 alat atau produk Komatsu. Yang pertama tadi bulldozer, kemudian hydraulic excavator, ada well loader, motor grader, dump truck, forklift, genset, dan juga engine. Dimana kedelapan alat ini merupakan produk dari Komatsu. Selanjutnya, pokok pembahasan materi yang kedua yaitu non-Komatsu product. Nah, untuk non-Komatsu product yang pertama yaitu ada Nissan. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, ini merupakan salah satu produk Nissan tipe CW B45ALDN1. Nissan sendiri itu merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan ini terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan, seperti dump truck untuk alat pengangkutan material ya di area tambang, terus logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu atau log di area hutan tanaman industri atau forestry. Terus yang ketiga ada cargo truck, yang dimana ini untuk pengangkutan barang. Yang keempat itu ada mixer truck yang digunakan untuk di pekerjaan konstruksi, dan juga ada bus untuk sarana transportasi umum dan lain-lain. Selanjutnya yaitu susunan produk Nissan atau tipe-tipe dari produk Nissan. Bisa dilihat ya, di sini ada berbagai tipe dari produk Nissan itu sendiri. Nah, ini tipe yang paling atas itu di sebelah kiri.
itu disebut dengan traktor head. Yang di tengah itu ada tank truck, dan yang di samping tank truck itu ada dump truck, dan di bawahnya dump truck itu ada mixer truck. Yang di sampingnya mixer truck itu disebut dengan crown truck, dan juga berbagai tipe berbagai tipe produk Nissan lainnya yang dapat teman-teman lihat di gambar di samping ini. Selanjutnya mungkin gambaran umum dari dari Nissan produk, di mana dapat teman-teman lihat gambaran umumnya. Di gambar di samping ini merupakan produk Nissan CWB series dan TZA series dari dump truck. Nah, untuk gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu biasa disebut dengan operator's cap. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 itu facial. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu ada safety bar. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 4 itu ada rear wheel. Kalau gambar yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu ada rear front wheel. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 6 itu disebut dengan full tank. Yang ketujuh itu muffler. Yang gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 8 itu disebut dengan frame. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 9 itu disebut dengan front wheel. Dan gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 10 itu disebut dengan pre-cleaner. Nah, itu tadi gambaran umum Nissan. Selanjutnya produk non Komatsu yang lainnya ada Scania. Nah, seperti gambar yang ditunjukkan oleh gambar yang ditunjukkan oleh yang di samping ini merupakan salah satu produk dari Scania Truck, di mana produk dari Scania ini terdiri dari berbagai macam modal untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan juga mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Nah, populasi truk Scania di Indonesia ini sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pertambangan atau off-road maupun di jalan raya atau on-road. Selanjutnya ada susunan produk Scania atau tipe-tipe produk Scania. Di sini tipe yang pertama itu ada truk, di mana Scania sendiri ini telah melakukan pengembangan dan penjualan truk produksinya dengan ukuran berat total truk atau gross vehicle weight lebih dari 16 ton untuk segala sektor pekerjaan. Yang kedua itu ada tipe Scania Busset and Coaches. Scania ini sangat berkonsentrasi untuk memproduksi alat angkut publik atau buses and coaches dengan kapasitas penumpang yang cukup besar. Tipe produk Scania yang ketiga itu ada Industrial and Marine Engine, di mana Scania Engines ini digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, engine tersebut telah digunakan untuk container cranes, pilot boats, irrigation units, atau electrical generating sets oleh produk Scania itu sendiri. Next, lanjut ke gambaran umum Scania. Produk Scania. Nah, di sini saya mengambil contoh gambaran umum dari produk Scania Truck dengan yang teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Seperti biasa, gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu disebut dengan operator's cap.
Nah, yang kedua yang besar itu disebut dengan kontainer. Yang ketiga, gambar yang ditunjukkan oleh yang ketiga itu rear well. Yang keempat itu full tank. Gambar yang ditunjukkan oleh yang kelima itu air tank. Yang keenam itu front well. Dan gambar yang ketujuh itu disebut dengan headlamp. Dimana gambar ini atau truk ini merupakan produk Scania P-Series. Itu tadi ada produk Scania. Selanjutnya non Komatsu produk yang lainnya yaitu ada Bomac. Dimana Bomac itu sendiri terdiri atas dua kategori. Dimana yang pertama itu kategori yang pertama itu ada compactor dan recycler and stabilizer. Produk Bomac ini terdiri atas dua kategori. Yang pertama itu compactor dan yang kedua itu recycler dan stabilizer. Compactor sendiri ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai nilai kepadatan tertentu. Sedangkan recycler dan stabilizer ini berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Lanjut ke sebelum itu di sini pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh Bomac. Ini merupakan tipe Bomac yang compactor, yaitu Bomac Heavy Compactor. Nah, lanjut ke tipe-tipe atau susunan produk Bomac. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan, kalau Bomac itu terdiri atas dua kategori, yaitu compactor dan recycler dan stabilizer. Di sini ada tipe compactor. Untuk kategori compactor sendiri di sini Bomac itu ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu link compactor dan juga heavy compactor. Nah, di sini alat-alat atau produknya bisa dilihat pada gambar di samping. Untuk gambar yang link compactor itu ada 6 tipe, dan juga ada yang kalau yang heavy compactor itu ada 3 tipe. Selanjutnya adalah gambaran umum Bomac. Sorry. Nah, bisa dilihat seperti teman-teman lihat pada gambar di samping ini merupakan contoh dari tipe Bomac yang heavy compactor tadi. Di sini bagian-bagiannya untuk angka yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu ada disebut dengan frame. Gambar yang ditunjukkan yang kedua, gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 2 itu disebut dengan drum. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 3 itu disebut dengan operator scape, dan juga gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 4 itu disebut dengan engine hood, dan juga yang terakhir gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 5 itu disebut dengan rear well. Itu tadi produk Bomac. Selanjutnya ke produk non Komatsu yang selanjutnya, itu ada Tadano. Nah, Tadano itu sendiri merupakan salah satu
produsen alat angkut crane yang merupakan alat pengangkut untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ataupun sebaliknya, yaitu dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh dari Tadano All Terrain Series. Selanjutnya tipe atau susunan dari produk Tadano itu sendiri. Nah, untuk tipe-tipenya itu bisa teman-teman lihat pada gambarnya di samping sini. Untuk tipe yang pertama, yang paling atas samping kiri itu ada tipe ATF 160G5. Di sampingnya itu ada GT550EX dan berbagai tipe lainnya yang dapat teman-teman lihat di gambar ini. Lanjut ke gambaran umum Tadano. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar, ini merupakan gambaran komponen-komponen penyusun umum Tadano. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu disebut dengan jib. Yang kedua itu auxiliary wire rope. Yang ketiga itu cap. Yang keempat boom. Yang kelima elevating cylinder. Yang keenam auxiliary winch. Yang keenam itu elevating cylinder. Yang ketujuh main winch. Yang kedelapan engine. Salah tadi, maksudnya angka gambar yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu disebut dengan elevating cylinder. Yang keenam itu auxiliary winch. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 7 itu main winch. Yang ke-8 itu engine. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 9 itu rear outrigger. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 10 itu disebut dengan rear axle. Yang ke-11 itu hydraulic oil tank. Yang ke-12 itu front axle. Yang ke-13 itu front outrigger. Yang ke-14 itu auxiliary hook block. Yang ke-15 itu main hook block. Dan gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 16 itu disebut dengan main wire rope. Oke, itu tadi gambaran umum Tadano yang merupakan salah satu alat non-komatsu product. Lanjut ke alat non-komatsu product selanjutnya, yaitu ada Valmet, di mana Valmet itu sendiri merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau disingkat dengan HTI. Produk utamanya itu adalah Valmet Harvester dan Valmet Forwarders. Produk Valmet Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan untuk yang produk Valmet Forwarder ini berfungsi sebagai alat angkut. Nah, selain itu ada juga Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon. Nah, untuk gambar yang ditunjukkan di samping itu, untuk gambar bagian atas itu disebut dengan Valmet Harvester yang dapat melakukan pekerjaan yang berbagai macam tadi seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan juga mengupas kulit pohon. Sedangkan yang di bawahnya itu disebut dengan Valmet
forwarder yang berfungsi sebagai alat angkut. Selanjutnya ada susunan produk atau tipe-tipe dari file map. Ini ada berbagai tipe yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi salah satunya itu ada bagian atas itu. Saya sebutkan beberapa tipe FileMath 901 dengan FileMath dengan kode 901, FileMath dengan 901, 911, 911, dan juga berbagai produk FileMath dengan berbagai kode. Di sini juga ada FileMath Wordpack, ada FileMath EcoPlanter, dan juga berbagai macam FileMath lainnya yang dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya adalah gambaran umum FileMath. Yang pertama itu ada FileMath Forwarder. Nah, ini contoh gambarnya. Gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 itu disebut dengan front blade. Yang kedua itu ada engine cover. Yang ketiga ada operator cap. Yang keempat ada full and hydraulic tank. Yang kelima ada main boom. Yang keenam ada outer boom cylinder. Yang ketujuh ada outer boom. Yang kedelapan ada teleskop. Yang kesembilan disebut dengan grapple. Yang ke-10 stake. Yang ke-11 rear well. Yang ke-12 itu gate. Yang ke-13 itu slewing. Yang ke-14 disebut dengan front well. Dan yang ke-15 itu disebut dengan frame. Terakhir masih merupakan gambaran umum dari FileMath itu sendiri, cuman ini merupakan gambaran umum dari FileMath tipe harvester, di mana gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 1 ini disebut dengan operator cap, yang kedua engine cover, yang ketiga rear well, gambar yang ditunjukkan oleh angka nomor 4 itu disebut dengan front well, yang kelima main boom, yang keenam disebut dengan harvester head, dan yang ketujuh itu ada outer boom. Nah, itu tadi semua produk-produk yang non Komatsu, di mana produk non Komatsu ini meliputi Nissan, Scania, Bomek, Tadano, Velmet. Ini merupakan produk non Komatsu. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya paparkan. Saya menyadari mungkin dalam penjelasan saya tadi banyak kalimat-kalimat yang salah atau mungkin salah kata atau mungkin salah ucap. Saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.